Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini balik lagi sama gue di podcast DZ Channel. Kali ini gue kedatangan salah satu sahabat yang dulu pernah kerja bareng dan beliau pulang ke Indonesia. Beliau juga punya banyak sekali pengalaman keluh kesah di Jepang. Terus ketika beliau pulang ke Indonesia, pahit, manis, asam garamnya juga pernah rasakan. Bro Henry, balik lagi Bro, sehat. Jami, puji Tuhan, sehat. Alhamdulillah. Bro Henry ini salah satu kawan terbaik gua ketika magang di Fukuoka ya. Fukuoka. Kita tinggal bareng dan beliau juga sangat sangat mantap lah setia kawan. Makasih, Be. Sebelumnya, Bro, Hmm, itu dulu ya ya. ketika ente mau berangkat ke Jepang. Hmm. Kenapa sih memutuskan untuk berangkat ke Jepang? Ah, dulu gua gini, Be. Pas di Indonesia tuh lulus kuliah, gua sempat kerja di Indonesia, Be. Pernah diajak senior lah dulu di kampus gua tuh alumni kuliah di UKI, Universitas Kristen Indonesia. Mm-mm. Waktu gua lulus kuliah diajak alumni gua kerja di Cikampek. Kerja di Cikampek. Iya. Terus kok bisa nyamper-nyamper ke Jepang? Itu kenapa? Eee, Kenapa ya? Karena udah putus kontrak dan susah lagi nyari kerja, Be, di Indonesia dulu. Susah. Mhm. Emangnya udah mencoba kemana aja? Banyak gua ngelamar-ngelamar kerja, Be, dari Jobstreet lah, Hmm. dari apa lagi dulu ya, via email ke perusahaan, terus, lewat alumni juga pernah nyoba tapi nggak diterima. Lewat alumni. Iya. Padahal kan ya eh, ente kan eh, punya ijazah Iya, kuliah kan? iya. Kenapa kok berpikirnya sulit nih cari kerja? Karena di Indonesia bukan kita doang, Be, yang ijazah S1 kan, Oh, yang saingannya S2 bener, banyak saingannya ya? banyak, bener banyak. Yang S2 aja belum tentu bisa diterima gitu kan. Yang Eh, S1 apalagi gitu. Yang S3 aja paling jadinya dosen kan. mm-mm. Buat bekerja tuh mungkin susah juga, Susah. kecuali dia lulusan luar negeri kan. Hmm, Kemungkinan dia bisa lah. Kalau misalkan lulusan Indonesia menurut gue ya, sulit lah mencari kerja karena apalagi S1 banyak sekarang. mm-mm. Nah, S1 terus tuh. awalnya bagaimana? Kok Mhm. apa ada Niatnya ketertarikan mau ke gitu Jepang. mau ke Jepang? Oh, dulu tuh waktu gua mau waktu gua baru lulus, ada LPK yang datang ke kampus gua. Hmm. Dia tuh seminar di kampus gua, seminar di teknik mesin lebih tepatnya. Di kampus gua tuh, Lu teknik mesin berarti dulu ya ya? jurusan teknik mesin gua kuliah. Benar-benar sama ya. Sama Nah, kita. terus Nah, datang nih LPK-nya ke kampus gua bikin seminar. Di situ dia mengundang yang baru lulus dan yang mau lulus, yang lagi sidang skripsi. Terus dikumpulin semua sama kaprodi gua, kepala jurusan. Setelah seminar itu dia membahas intinya, dia mau ngajak kerja ke Jepang yang fresh graduate, yang baru baru lulus. lulus Iya betul. Terus dan sampai 2 kali dia datang, sampai 2 kali. sampai 2 kali dan kedua kalinya tuh eee, yang sudah lulusnya dia Heeh. mencari mencari orang yang buat bekerja di Jepang, yang engineering, Oh, yang baru lulus. bidangnya engineering dulu. Iya, betul. Nah, Engineering yang baru lulus. terus setelah itu? Setelah itu, kedua kalinya dia Mm-mm. datang, sama dia seminar juga di situ. Setelah itu, eee, beberapa saat kemudian dia menghilang. Dia menghilang, tapi LPK-nya menghilang, nggak bukan ada kabar orangnya nggak ada kabar, orangnya itu. orangnya nggak ada kabar. Tapi dia meninggalkan kartu nama Mm-mm. ke jurusan gue ini. Nah, gue tertarik lah untuk ke sana kan. Gue, wah kerja di Indonesia susah nih. Gue minat nih Mm. kerja ke Jepang nih ya kan. Kerja apa aja lah ya kan. Di Jepang engineering lah ya kan. Seenggaknya basic gue udah ada engineeringnya nih. Udah ada pengalaman engineeringnya S1-nya Mm. gitu. Gue pengen di Jepang kayak gimana sih gitu kan.
otomotif Jepang kayak gimana sih gitu kan. Penasaran. Penasaran Ada lah, rasa karena penasaran. gue pernah waktu itu ke Toyota. Waktu gue STM gue pernah apa namanya ya, studi ekskursi gitu. Oh, studi. Ya, Iya, iya. studi tour ke Mhm, Toyota waktu gue STM. Jadi Toyota di Indonesia tuh begini gitu kan. Gimana sih di Jepang tuh gitu. mhm. Gue pengen kerja di Jepang jadinya kan. Gue Mhm. mendalami lah di situ, gue cari tahu LPK tersebut di Tangerang ternyata B. Setelah itu gue cari lokasinya, gue ketemu sama tempat LPK-nya ini. Setelah gue sampai sana, gue nggak ketemu sama orangnya. Tapi LPK-nya ada nggak? Ada, Ada. LPK-nya ada. LPK-nya Mhm. ada, gue nggak ketemu sama orangnya. Orangnya tuh sedang ke Makassar, sedang ke ininya, Itu apa yang punya namanya? LPK? Iya, yang punya LPK-nya. Dia Heeh. sedang eh, Makassar? ke Makassar tuh. Di sana tuh di Makassar sama LPK dia juga dengan nama yang sama. Mhm. Nah, cabangnya lah yang di Makassar tuh. Jadi pas gua ke Tangerang tuh, di Tangerang tempatnya. Pas gua ke Tangerang tuh, gua tanya-tanya lah di situ. Ternyata singkat cerita tuh dia butuhnya tuh yang sudah berpengalaman. Sudah berpengalaman. Iya, maksudnya dia sudah berpengalaman tuh sudah ada sertifikat K3, sudah punya Oh. sertifikat pengelasan. Nah, jadi wah bagaimana nih, ya kan? Lulusan baru. Lulusan barunya bagaimana? Embel-embel lulusan baru dia bilang. Heeh. Seminar ke kampus guanya nih. Wah, gue di situ sedikit kecewa. Mhm. Ya udah, akhirnya gue pulang lagi lah, ya kan. Gue balik lagi. Uh, dan kenapa gue bisa ke Jepang? Itu lucunya begini, Be. Kenapa tuh? Uh, Nyokap gue kondangan, lagi Mhm. kondangan, cerita lah ke teman-temannya nih, anak saya mau kerja ke Jepang gitu. Terus temennya cerita, teman saya punya LPK loh di Cikarang gitu kan. Oh gitu ya, apa nama LPK-nya? Kan. Mmm. Nah, nyokap gua setelah kondangan nih pulang nih, cerita ke gua. Cobalah daftar di Cikarang tuh ada LPK gitu kan. Nah, gua masih males tuh kan, Senin, Selasa, Rabu. Pas lah, gua disuruh-suruh terus lah sama nyokap nih. Udah sana lah, daftar gitu kan. Akhirnya hari Jumat gua daftar tuh. Gua berangkat pagi tuh hari Jumat. Gua sampai Cikarang, daftar ternyata daftarnya online, Be. Online. Iya, gua nggak Oh. tahu ya Oh, kan. nggak tahu informasi Nggak tahu awalnya? informasi, gua asal datang aja ya kan. Terus? Belaga gila. Mhm. Datang sampai sana ketemu orang office-nya, pengen daftar, daftarnya online Mas. Oh gitu. Mhm. Gimana daftarnya gitu kan, Mhm. dikasih lah linknya. Berarti setelah itu lu daftar Gue online? daftar online. Daftar online gue nggak di rumah, Di mana itu? di parkiran itu. Oh, berarti disuruh daftar online, lu nggak balik dulu? Enggak. Jadi gue pas abis dari office dikasih linknya, Mhm. gue langsung daftar di parkiran. Di parkiran LPK-nya itu. Heeh. Gue daftar, abis itu pas gue selesai masukin CV dan segala macam, baru gue pulang. Nah, di situ posisinya gue pulang dengerin musik pakai headset. Iya. Heeh. Balik lewat Jababeka, sebelum pas di Jababeka tuh ada telepon kan. Mmm. Gua berhenti di pinggir jalan, gue lihat ada telepon kantor nih. Gua angkat, ternyata dari LPK tersebut Mhm. ngubungin. Mhm. Kok cepet ya? Padahal baru daftar ya? Makanya Itu gue juga bingung. puji Tuhan juga? Puji Tuhan itu. Mhm. Memang dari dulu Be, curhat sedikit nih ya. Iya, iya. Dari dulu tuh mama gue tuh mama gue tuh pengen kerja di luar negeri. Mama gue, Mama elunya atau elunya? mama gue dulunya. Oh, orang tua nyokap. Iya, Mhm. nyokap gue tuh Nyokap lu pengen. dulunya karena kan gue kan anak sebatang kara. Mama gue kan udah ditinggal Heeh. sama bokap gue kan dari gue kecil. Jadi Mhm. jadi nyokap gue tuh pengen kerja ke luar negeri, biayain Mhm. hidup gue lah intinya. Nggak pernah Oh. diterima, Be. Mmm. Nah, mungkin emang puji Tuhannya doa nyokap juga ya. Mungkin Jadi jalannya nggak ke iya, nyokap tapi ke ke elunya. guanya, itu betul. Bener. Dulu nyokap tuh Heeh. nggak pernah yang namanya diterima gitu. Jadi kalau ngajuin visa ke Amerika nggak diterima, ngajuin visa ke Australia gitu kan, ke New Zealand nggak diterima gitu kan. Sampai gua SMP, Be. Sampai gua SMP tuh nyokap gua udah nyerah lah. Pas gua masuk SMP tuh kelas 1 nyokap gua udah nyerah. Mhm. Udahlah mama udah nggak, udah berumur lah gitu kan. Udah nggak ini Udah nggak minat. minat lagi lah bantuin
nenek aja lah di pasar gitu kan, dagang gitu kan. Ya udah, mungkin emang doa nyokap gue juga kan. Gue Jumat daftar pagi, pas gue mau pulang langsung ditelepon, hari Senin bisa nggak ikut interview gitu. Wah, Interview. gue kaget dong. Beneran nih Pak? Iya beneran gitu kan, hari Jumat. Tapi kan Henry ini daftarnya di bidang pengelasan, adanya di bidang pengepresan, nggak apa-apa. Ya gue tanya dong, itu masih bagian bidang otomotif kan? Masih Mhm. gitu kan. Masih di bidang otomotif, pembuatan spare part mobil katanya. Mhm. Oh iya siap, gue bilang. Dalam hati gue yang penting gue ke Jepang lah kerja ya kan. Kerja apa aja yang penting Iya, berangkat. betul. Di bidang pengepresan lah, di Mhm. bidang pengelasan lah, gue belum ada basic di situ. Karena gue Mhm. baru lulus kuliah dan bidang yang gue kerja waktu itu gue di Cikampek tuh di sub, Be. Oh beda ya? Beda. Gue waktu kerja di Cikampek tuh pendamping di sub. Pendamping di sub. Dari dinas perhubungan itu dari kementeriannya. Mhm. Jadi orang-orang di sub kerja, gue tuh bagian pengawasnya aja. Biar di subnya tuh tidak pungli. Oh gitu. Seperti itu. Gue kerjaan Mhm. gue jadi bidang pengawasan di sub. Mhm. Kayak gitu. Jadi gue nggak ada basic di Presan. otomotif. Ya, di otomotif, di Mhm. pengepresan, pengelasan. Kalau pengelasan mungkin di kuliah kita diajarin lah ya. Mhm mhm. Ngelas. Tapi kan bidang Nah, pengepresan enggak. lu kan interview itu langsung keterima atau bagaimana? Nah itu hari Senin gue disuruh pakai hitam putih. Disuruh biasalah interview. Mhm. Apa biasanya dibilang tuh Apa, eh tes tulis itu? ya tes tertulis gitu kan. Tes tertulis itu hari Senin. Lanjut tahap 2 tuh tes fisik hari Selasanya, besoknya tuh. Setelah itu pengumuman, puji Tuhan gue langsung lulus, Be. Langsung lulus? Langsung lulus, jalannya itu. Itu Doa jalan nyokap itu? mungkin ya. Soalnya gini kan, apa, Susah katanya kan. memang susah Ya kan kadang. ada yang gagal beberapa kali ya kan. Gue Bener, juga dengar-dengar cerita itu. ada yang 10 kali, Betul, betul, Be. gitu. Gue juga dengar-dengar cerita itu. Ada Mhm. yang, wah Mas beruntung banget Mas gitu kan. Ya mungkin doa orang tua saya Mas ya kan. Bener bener. Kayak gitu. Mhm. Gue juga memang jalannya kali ya. Mungkin jalannya. Heeh. Jadi Senin gue interview, Selasa gue Tes tes itu tes fisik? fisik, diterima. Hari Senin minggu depannya langsung interview sama orang Jepangnya, sama orang pihak perusahaan lewat Zoom, lewat internet lah gitu kan. Internet? Heeh. Di situ gue belum ada basic bahasa Jepang sama sekali, Be. Itu, nol? Belum, Terus lu nol. interview jawabnya apa tuh? Gue bahasa Indonesia, ada terjemahnya. Ada Oh, penerjemahnya. ada penerjemahnya? Ada. Di Mhm. situ jadi Pertanyaannya kayak apa itu? pertanyaannya itu lucu, Be. Lucunya Jadi gimana tuh? nanti kalau misalkan sudah bekerja di Jepang mau kemana, jalan-jalan kemana gitu. Mhm. Kok pertanyaannya begini gitu kan, beda lah sama interview di Indonesia gitu kan. Pasti Bung Jami juga pernah Mhm. mengalami itulah. Kamu kalau misalkan diterima kerja di sini mau jalan-jalan kemana gitu kan, mau ngapain gitu kan. Karena saya hobi naik gunung kan, saya kan Mhm. anak pencinta alam dulu, anak MAPA lah, siswa pencinta alam di Mmm, kampus. mhm. Eee, ya saya bilang gitu, "Saya mau naik gunung Fuji," gitu kan. Saya mau naik gunung Fuji gitu, kayak gitu. Terus, "Kira-kira mau berapa tahun kerja di sini?" Gitu kan. Mhm. Ya saya bilang, "Sehabisnya kontrak, kalau kontrak habis, ya kalau bisa diperpanjang, ya saya bakal lanjut lagi," gitu. Heeh. Kayak gitu doang pertanyaannya, Berarti simpel doang ya? simpel. Itu dari berapa orang? Wah, 50 lebih ada, Be. 50 yang keterima Cuman 8 orang, 8? 8 orang. Pengepresannya 2 orang, pengelasannya 6 orang. 8 orang tuh gua satu Mmm, angkatan. berarti ente pengepresan 2 orang? Iya, pengepresan, Yang lain pengelasan. pengelasan? Mhm, Itu kenapa ya? Kenapa sih kok, apa namanya, eee, interview sekali ya, iya, terus langsung keterima? mhm. Menurut ente apa sih yang spesial dari ente? Mmm, apa ya, mungkin orang Jepang ngelihat muka kali ya, Muka? Kenapa selalu muka ceria, gitu. Iya, fresh, atau bener, gimana? pas interview tuh murah senyum aja. Murah senyum ya? Heeh, gua merasa, ya gua netral aja gitu, Mhm. netral diri gua sendiri, senyum aja, Mhm. senyum. Terus habis itu mungkin orang Jepang ngeliat face muka gua kan, "Wah ini orang murah senyum," gitu Mhm. kan. Gitu sih kalau menurut gua ya, Murah senyum murah bukan senyum. murahan ya? Bukan, terus sama rapi sih intinya, Be. Sama rapi? Betul.
Gue di situ juga langsung potong rambut kan rapi. Oh, sebelum interview Betul. potong dulu. Iya. Itu pas Jumat daftar, di telepon itu langsung tuh Seninnya kan disuruh interview, gue Sabtunya langsung potong rambut rapi. Langsung rapi. Langsung rapi, kumis, jenggot semuanya bersih lah kayak gitu. Terus selama pelatihan bahasa nih, ada nggak sih kesulitan-kesulitan dalam Pasti ada, Be. pasti dong. Namanya kita kan belajar bahasa asing kan. Belajar bahasa asing tuh dan belajarnya tuh digembleng. Digemblengnya dalam arti tuh harus bisa gitu. Lu tuh di sana kerja, nanti lu mau ngomong apa gitu kan. Kalau lu nggak bisa bahasa, lu ngomongnya gimana gitu. Disuruh orang Jepang apa, lu apa, gimana nanti gitu. Pasti kesulitan. Semua yang di situ pasti kesulitan. Yang gue rasa ya. Karena itu yang tadi gue bilang, kita tuh kerja di sana, ya dari sensei saya yang bilang, dari sensei bilang kayak gitu. Nah, nanti tuh kalian kerja di sana tuh pakai bahasa Jepang loh, bukan pakai bahasa Indonesia gitu. Jadi kita merasa terbebani lah di situ. Itu kan bidang pengepresan ya. Sebelumnya ada nggak sih bayangan gitu? Wah, gue nggak ada, Be. Nggak ada bayangan bidang pengepresan? Nggak ada. Kenapa? Paling gue lihat di YouTube pengepresan tuh gimana sih gitu kan. Lihat di YouTube nih pengepresan, oh ngepres tuh begini. Tapi gue nggak tahu. Kosong gue nggak tahu. Di sana gue kerjanya gimana ya gitu kan. Ya udah gue belajar aja dulu, fokus gitu kan. Nah terus kebetulan juga sesudah gue di situ tuh gue punya kontak senior gue lah di Jepang, dia udah kerja di sana gitu kan. Dapat kontak mereka, jadi video callan lah sama senior yang di sana, yang di Jepang yang sudah kerja gitu. Bang gimana nih Kang gitu kan, Kang gimana Kang kerja di sana gitu kan, semangat belajarnya. Nah senior tuh ngajarin nih gitu, belajarnya lebih semangat. Jadi tuh di sini udah bisa bahasanya gitu kan, karena patokannya itu dulu bahasa dulu ya. Betul. Patokannya kita bisa bahasa baru bisa kerja di sana tuh nyaman, enak. Nanti orang Jepang ngajarin, kita bisa jadinya kan. Karena kalau misalkan kita nggak bisa bahasa Jepangnya tuh, orang Jepang ngomong apa, kita gimana gitu kan. Benar-benar kosong ya. Kosong, betul. Nah terus ketika ente berangkat ke Jepang ya, dengan bidang press ya. Nah itu apa namanya, kan press kan berat kan. Ya betul, barangnya betul. Itu apa? Roka, Sempira. Roka sama Sempira? Roka yang itu, besar itu? Iya, Sempira itu central pilar yang buat bodi mobil. Sama Roka juga buat yang tengah-tengah mobil tuh, yang panjang itu. Itu kan gitu. Berat ya? Betul, berat sangat. Itu gimana? Langsung apa? Takjub kah atau? Awal gua kerja di situ kaget. Bidang pengepresan begini nih, gitu kan. Anjir gitu kan, kerjanya begini nih, berat banget nih, gila nih. Kuat nggak nih gue ya, 3 tahun ya gitu kan. Pikiran gue, wah setahun juga gue nggak kuat nih ya kan. udah mikir begitu gue. Baru sehari 2 hari kerja tuh, wah kayaknya gue setahun aja nih kerja di sini nih. Oh berarti udah mikir apa namanya? Langsung mikir nggak mampu lah. Bener, karena gila kerjaan begini kan. Wah, gue bayanginnya udah gimana 3 tahun di sini gue gitu kan. Jauh dari rumah gitu kan di Indonesia. Bahasa di sini bahasa Jepang ya kan. Terus gue jalan demi waktu lah gue jalanin. 2 bulan gue kerja, gue sakit pinggang, Sakit pinggang? Sakit pinggang. 2 bulan gue kerja di situ. Itu baru 2 bulan? Baru 2 bulan gue kerja, belum dapat cuti, masih jatuhnya dalam bahasa kasar itu masih magang lah 6 bulan dulu gitu kan. Baru abis itu perpanjangan kontraknya tuh baru tuh. Gue 2 bulan di situ sakit pinggang. Itu pun 2 bulan tetap gue paksa terus tuh. Padahal gue udah sakit pinggang sebelumnya, tapi gue paksa terus kerja. Jadi pas 2 bulan itu gue udah gak kuat lah. Tengah hari gue bilang ke leader gue, sakit pinggang. Bilangnya sih ke senior gue dulu nih. Ke senior gue dulu gue bilang. Habis itu udah gak kuat gitu kan. Boleh gak setengah hari? Itu sesakit gitu? Apa sih? Pinggang gimana ya? Kayak nyut-nyutan lah, nyeri di sini tuh. Nyeri banget. Emang udah bener-bener gak bisa ini kerja, jalan gitu? Jalan aja gue pincang. Karena pinggang gue sakit.
Terus abis itu gue bilang ke senior gue nih, senior gue bilang udah sakit, udah nggak bisa, bisa pulang nggak? Tolong izinin dong. Heeh. Akhirnya dia langsung matiin mesin, bilang ke operator, bilang ke leader, bilang ke kepala pabriknya, langsung dianterin gue pulang. Beruntungnya itu perusahaannya baik, dia mau nganterin. Anterin pulang Dianterin berobat pulang, atau dianterin pulang, taruh sepeda dulu, besoknya baru gue berobat. besoknya baru berobat? Besoknya berobat, dianterin sama sensei, sensei dari LPK, Heeh. sensei dari Kumiai. Terus kata dokternya itu bagaimana itu? Kata dokternya, mungkin ya di Jepang tuh tidak ada yang namanya apa ya, Apa? kayak Keseleo, kesleo, encok? benar, encok. Nggak ada Heeh. bahasa bahasa medisnya kan. Mhm. Encok tuh sama kesleo tuh bahasa medisnya nggak ada Terus di kata Jepang tuh. ini apa? Gue sampai di ronsen be, badan gue semuanya. Heeh, Mereka tuh namanya sakit pinggang, pasti ngajarnya tulang kan. Jadi bener. di ronsen, tulang gue nggak ada apa. Ternyata ulat gue memang ngegumpal. Uratnya Uratnya tuh ngegumpal, jadi heeh. di ronsen tuh nggak kedetek. Intinya gue cuman butuh diurut. Terus di sini nggak ada urut? Iya, di sini kan nggak ada tukang urut di Jepang ya kan. Ah, terus Nah, akhirnya akhirnya gue bilang lah pengen diurut sama sensei Kumiai-nya nih. Ya sensei Kumiai bilang deh di Jepang nggak ada tukang urut gitu kan. mhm, Lu kalau minta urutin aja sama temen lu gitu kan. Ya mhm, udah gue di apartemen tuh minta urutin sama teman sendiri. Jadi teman gue mmm, tuh yang gue bilang berdua, tadi kan gue berdua satu angkatan tuh kan. mhm. Jadi kita main urut-urutan lah. Main urut-urutan, main pijit-pijitan, Mhm. pakai koyo kalau mau kerja, Eee, pakai korset. Nah, itulah pentingnya pakai korset sebenarnya kalau misalkan kerja berarti di ente penghapusan. pas awal itu kerja pakai korset nggak? Enggak, Belum tahu atau belum gimana? tahu, belum tahu. Nah, Mmm, semenjak itu baru pakai korset. Dan habis setelah nggak masuk itu kan gue masuk lagi kerja tuh. mhm. Leader gue ngasih gue korset, Oh, dikasih? dikasih sama leader gue baru sama orang Jepangnya dikasih ini korset Oh, pakai gitu kan, gue pakai. nyantai dulu, diminum Oh dulu nih. boleh, ayo Min minum dulu lah. minum dulu ya. Buat Thank you, kawan-kawan thank you. emang mau berangkat ke Jepang itu sebenarnya untung-untungan juga. Bener, ayo. Iya, silakan. Untung-untungan dan kerja di Jepang juga berat ya berat, yang Iya, nggak berat ya ada juga. Makanya buat kawan-kawan yang pengen berangkat ke Jepang ya, mungkin sebaiknya dilihat dulu bidangnya apa, bidang yang ingin kita kerjakan di Jepang itu apa. Jangan sampai ketika kita sudah sampai Jepang ya malah nggak ada persiapan ya. betul. Takutnya malah membebani diri kita sendiri. Sebenarnya di Indonesia juga udah ada persiapannya, Mhm, seperti push up, sit mhm, up, itu ada. ada. Ada push up, sit up, kayak lari, Mhm. terus habis itu, ada pasti ada olahraganya juga. Tapi memang kerjaannya memang berat, lebih berat dari yang Dibayangkan dibayangkan. Jadi mungkin harus persiapkan mental juga kali ya. mental juga ya. Mentalnya mentalnya Heeh, disiapin karena kita jauh juga kan, bener. jauh, terus sama selain mental tuh pikirannya kita harus tenang, Pikiran harus tenang. betul. Kenapa itu? Maksudnya bagaimana? Dalam dalam arti tuh, kalau misalkan di pekerjaan, ya pikirannya di kerjaan aja, Mhm, jangan di luar gitu, jangan mhm, dibawa-bawa masalah di luar, mhm, mhm, di dalam pekerjaan tersebut, mhm, karena mhm. bakal ngaruh Be. Bener bener. Emang kalau dalam bekerja ya, Mhm, kalau banyak pikiran mungkin juga bisa bakal ngaruh, pengaruh tentang satu kerjaan, betul sekali. 2 juga bisa celaka, Iya, ya kan? betul betul. Gitu. Jadi emang bener-bener harus fokus, Betul, apalagi gitu. kita kerja di perusahaan yang mewah gitu, maksudnya dalam arti, pembuatan spare part Toyota lah ya kan. Heeh. Jadi harus fokus kerjanya gitu kan. Kan ente sakit nih, sakit Mhm pinggang ya. mhm. Itu nggak ada keinginan buat, "Ah, gue balik aja lah," Oh, gitu. nah di situ ada. Waktu itu gua ada niatan, udahlah gue setahun aja lah di sini ya kan, Mhm. berat kerjaan kayak gini nih. Tapi yang bikin gua mau lanjut tuh karena orang-orang Jepangnya baik-baik.
Oh, situasinya. Situasi dalam bidang pekerjaan gue tuh orang Jepangnya baik-baik. Itu yang bikin gue nyaman. Seberat apapun kerjaan, kalau Mhm. orang-orang Jepangnya, kalau misalkan rekan-rekan timnya gitu kan, Saling support timnya juga gitu. saling support dan baik, Mhm. pasti bakal nyaman kerjaan. Tidak terasa beratnya gitu. Walaupun emang kerjaannya berat. Gue akuin itu emang bener. Itu berapa lama? Eh ya selama kerja di situ, Selama kerja di selama situ? kerja di situ, tapi gue bikin nyaman aja. Gue bikin nyaman aja, gue bikin happy aja. Lama-lama kelamaan hilang, Be. Lama-kelamaan hilang. Lama-kelamaan hilang. Dan Tapi ada lagi nanti? Apa gimana? setelah itu, gue pernah lagi. Pernah lagi? Pas gue balik, gue kerja di perusahaan lain, Hmm? kejadian lagi. Oh, berarti ente dulu itu Jisuse itu 3 tahun kan ya? Betul, betul. Terus langsung pulang ke Indonesia. Gue balik ke Indonesia. Nah, pas balik ke Indonesia tuh, selesai 3 tahun, gue tadinya nggak mau lagi. Balik lagi ke Balik lagi Jepang. ke Jepang tuh nggak Kenapa? mau lagi. Kenapa itu? Udah tahu nih, di Jepang tuh kerjanya berat ya kan. Mhm. Walaupun di pengelasan ya tahu juga lah, di pengelasan juga sulit lah. Dan gue juga mikirnya buat apa ijazah gue gitu. Gue ada Mhm. ijazah S1 nih, masa gue udah lulusan Jepang 3 tahun nggak ada dapet kerjaan di Indonesia gitu kan. Oh, Pikiran gue kayak gitu dulu. pengen mencoba berkarir di Betul, Indonesia. betul. Terus akhirnya Ternyata pas gue balik itu terulang kembali. Susah lagi nyari kerja. susah lagi. Betul, walaupun gue punya embel-embel 3 tahun di Jepang itu loh. Mhm. Susah lagi tetap nyari kerja. Gue masukin lowongan kemana, sampai Mhm. gue nitip CV sama saudara, Heeh. tetap nggak diterima. Terus ente balik ke Indonesia ngapain? Wah banyak, Banyak. banyak. Gue pernah baru balik tuh, gue pernah pengen buka usaha, buka bisnis bukan usaha sih, buka bisnis sama temen gue di daerah perbatasan Indonesia dan Malaysia, di daerah Kalimantan. Betul, gue pernah pengen ke Kalimantan dulu. Itu bisnis solar. Bisnis solar? Hmm. Itu gimana itu? Dan daun keraton. Daun keraton itu buat obat, dikirim ekspor ke Cina. Itu obat apa itu, Don? Untuk dia daun keraton itu kayak teh. Mhm. Jadi buat obat apa gitu. Gue It juga kurang tahu. itu daunnya dari mana? Daunnya banyak di Kalimantan. Oh, Daun di sana keraton tuh. banyak? Betul. Dan temen gue ngajakin bisnis itu dulu sama solar. Mhm. Bisnis Terus? solar tuh dia tuh dari Pertamina ngambil 40.000 liter. Iya, 40.000 liter diambil dari Pertamina. Jadi setengahnya tuh buat kita gitu. Setengahnya Mmm. buat di Pertamina. Jadi Mhm. kita 20.000 liternya kita langsung bayar ke Pertamina cash. Setelah itu kita jualin ke pengepul yang yang Mhm. nyari perak, Mhm yang mhm. nyari apa gitu kan Mhm. di pedalaman tuh di pelosok tuh. Dia kan kalau beli ke Pertamina susah kan. Jadi Mhm. kita yang suppliernya ke mereka. Itu Di situ awalnya diajak awalnya bisnis, diajak terus bisnis seperti itu. Gua ketipu be di situ. ketipu? Ketipu sama temen gua tuh. Duit gua dibawa lari lah sama dia. Karena tadinya setengah-setengah lah ya kan. Mhm. Setengah-setengah, tiba-tiba duit gua setengahnya udah gua transfer, tiba-tiba menghilang lah orangnya. Kok lu bisa Percaya. sepercaya itu sama dia? Kenapa? Nah, itu dulunya dia temen gua di sekolah sepak bola di Heeh. SSB. Gua dulu sekolah sepak bola dari kecil sama dia nih udah temen deket lah. Dia tuh temen deket gua lah. Dia back dulu. Dia dulu back. Nah, dulu Ya, berarti dulu dulu dia. SSB? Gua sekolah sepak Kenapa bola nggak dulu. jadi pemain timnas? Nah itu dulu gue pernah setelah lulus sekolah STM, gue tuh lanjut S1-nya pengennya olahraga. Gue nggak diizinin sama orang tua gue, Be. Nggak diizinin? Terus lanjut Lanjutnya teknik bisnis? mesin, Hah? kuliahnya jadinya. Terus lanjut yang bisnis sama temen itu, Heeh. akhirnya bagaimana? Akhirnya dia ngilang, duit gue nggak dibalikin sama dia, gue cari keluarganya juga udah pindah rumah ternyata, udah nggak Mhm. di rumah yang sebelumnya. Ya udah, akhirnya ya gue ikhlasin aja. Tidak besar sih uangnya, cuman ya nggak nyampe puluhan juta lah, masih di Mmm. bawah 10 jutaan lah. Masih 10 juta. Belum begitu banyak. Karena gue mikir di situ baru pertama kali bisnis nih, jangan gede-gede dulu Oh, lah. Sebenarnya temen gue mintanya gede, langsung 20 jutaan. minta 20? Betul. Tapi di situ gue masih ragu kan. Mhm.
coba gue kirim segini gitu kan, kata dia bulan depan nanti lu dapetnya segini nih, kata dia kan. Ya udahlah gue coba dulu nih, gue kirim nih. Setelah itu menghilang dianya, bukannya menghilang sih, ditunda-tunda gitu, bilangnya bulan depan lu dapetnya segini. Ya gue bilang dong, oke lah buat gue ongkos ke sana nanti tuh uangnya, duit plusnya ya kan, sama kehidupan gue di sana tuh plusnya nanti ya kan. Oke, kata dia tuh, nanti gue cariin lo kosan-kosan di sini gitu. Tadi ya gitu. Betul. Gue dimanis-manisin dulu tuh di Heeh. awal. Setelah udah sebulan, dia bilang belum cair duitnya nih dari pengepulnya gitu kan, dari orang tambangnya gitu. Terus gimana? Tunggulah ya kan. Sampai bulan berikutnya lagi, gua tunggu. Nah itu sambil gue cari-cari tahu nih teman gue nih. Ternyata tuh dia memang penipu. Betul. Udah akhirnya uh, gue diblokir, dia menghilang. Yang menghilang. Gue di Indonesia tuh 8 bulan. 8 bulan. 8 bulan gue balik lagi ke Jepang. Balik lagi ke Jepang. Betul. 8 Terus bulan setelah itu bisnis itu, iya, ada lagi bisnis lain? banyak. Banyak. Berarti emang jiwa ente pengennya awalnya bisnis? Betul. Gue pengen bisnis dan pengen sukses di bisnis. Tadinya ya. Tadinya. Bisnis apa Ternyata lagi itu? setelah itu gue main dekorasi pelaminan. Dekorasi. Betul. Dekorasi pelaminan. Bakar dong, biar Bakar. nyantai. Iya. Siap-siap. Dekorasi pelaminan, Be. Mm-mm. Dekorasi pelaminan. Temen gue tuh ada, teman-teman rumah gue sih. Teman-teman rumah gue tuh di kampungan gue rata-rata orangnya ikut dekorasi pelaminan. Dan mereka semua bisa untuk dekorasi pelaminan itu. Dan terus di teman gue nih bosnya mau menjual itu semuanya. Dalam arti semua dekorasi pelaminannya itu mau dijual. Karena dia mau barang-barangnya. Semua iya, barang-barangnya. Dari panggungnya, apa namanya, kursinya, bunganya, segala macam lah, sama besi-besinya semuanya, tiang-tiangnya, sama karpet, semuanya lah dijual. Karena dia mau fokus ngurusin anaknya. Gitu. Terus gua borong itu, teman guanya tuh menjanjikan ya udah borong aja ya kan, nanti gua lah yang jadi mandornya, lu fokus aja bagian bagian ininya gitu kan, salesnya lah intinya, marketingnya tuh kayak gue bikin bikin apa sih namanya, bikin spanduknya lah, brosurnya lah gitu kan. Gue yang nyari gedungnya, jadi gedung gue tuh nyari gedung sekalian gue apa namanya, sama orang gedungnya tuh kerjasama gitu. Jadi kalau ada yang mau sewa gedung di sini, nanti pakainya tuh gua tuh gitu, kayak ininya, dekorasi pelaminannya. Terus itu berjalan nggak? Belum. Gua ketipu lagi. Ketipu lagi? Ketipu Dua lagi. kali nih? Kedua kalinya gue ketipu. Ketipunya tuh karena setelah gua borong itu, ternyata teman gua ini disuruh sama bosnya ternyata. Bosnya tuh ternyata pengen bikin usaha lagi di Palembang, di Sumatera. Berarti emang dia udah kong kali kong. Iya, betul. Gua tuh cuman dimainkan doang lah, dipermainkan doang. Teman gue disuruh jualin, bosnya tuh ternyata pindah ke Palembang, dan dia tuh bikin usaha di Palembang itu. Teman gue langsung diajak ke sana, dibeliin tiket pesawat. Kabur. Usaha gue berantakan lagi. Gue nyari orang juga susah. Teman-teman gue sebenarnya bisa di situ mandorin. Terus guanya jadinya nggak semangat. Karena gue anjir lah, ditipu lagi nih kedua kali nih gue nih. Gue jadi nggak semangat lagi tuh buat bikin usaha itu. Gue ngedon lah di situ. Udah stres gue di situ kan, ngedon. Tadinya gue pengen buka usaha udah niat serius, temen gue nya kabur ya kan. Ngedon lagi gue di situ. Jadi terbengkalai itu. Terbengkalai. Terbengkalai di rumah gue. Di rumah gue. Terus setelah itu? Jadi ini aja. Udah jadi bangke. Udah nggak dipakai-pakai lagi kan. Kalau nyoba bisnis lain lagi nggak? Nyoba bisnis lain lagi. Bisnis lain lagi. Apa itu? Itu gue sempat stres. Sekitar sebulanan itu. Gue di rumah stres lah. Setelah itu gue ketemu teman lama gue. Jadi
Mhm. Teman kecil gue lah, teman kecil gue dari gue kecil, dari gue bayi itu gue main sama dia. Sampai gue SD kelas 6, dia tuh diajak kerja sama pamannya, adik dari bokapnya. Jadi dia lulusan SD doang. Oh, dia lulus Ya, SD. teman gue lulusan SD. Mhm. Gue nggak ketemu dia lagi tuh setelah gue SMP. Sampai sampai saat itu gue baru ketemu dia lagi. Gue lagi Heeh. jalan naik motor, ketemu dia. Langsung gue Mhm. ajak main ke rumah. Dia main ikut datang ke rumah. Ya ngobrol lah, Mhm. ngobrol di situ. Ngobrol Udah bisnis juga? ngobrol bisnis. Nah, dia dia tuh selama ini bisnis apa lagi kan, Heeh. selain selain udah lama banget nih kita nggak Mhm. ketemu gitu kan, Mhm. lu ngapain aja nih gitu kan. Nah terus dia cerita, ayolah kita, dulu gue pernah buka usaha ini Usaha loh gitu kan, heeh. gue pernah sukses di ini nih gitu kan, Mhm. tapi gue emang salah jalan jadi gue bangkrut gitu. Kalau lu Usaha apa itu? bumbu, Bumbu iya, dapur? bumbu dapur, bumbu dapur, Heeh. dagang di pasar. Oh, heeh heeh. Jadi dia buka usaha bumbu di pasar itu dari kecil-kecilan Heeh. sampai dia sukses, tapi dia salah jalan. Salah Salah ja jalan bagaimana? salah jalannya tuh dia, eee, mungkin tergiur wanita juga ya, tergiur wanita temen guanya tuh. Ah, Lalu juga tergiur judi juga mungkin kan, mhm, sama banyak ditipu temennya juga mungkin. Gue juga kurang paham di situ. Dia mhm. ceritanya seperti itu. Eee, Lalu dia ngajakin gue bisnis itu, dagang bumbu itu, dan gue melihat dia yakin, dia tuh pede. Oh, Dia tekun tuh lah gitu? iya, gue tuh tahu dia orangnya gimana lah, keluarganya juga gue tahu gitu kan, Mhm, karena tetangga gue lah, deket mhm. sama gue. Ente bisnis itu, bumbu itu, Gue jalanin be, dengan sisa duit gue yang seadanya. seadanya? Iya, yang Ente nggak malu dengan bisnis itu? awal orang tua gue nggak setuju be, Nggak setuju? betul, karena ngapain usaha itu gitu kan, Mhm? di pasar itu kan kuli jatuhnya gitu kan, kamu kan S1 gitu, sarjana gitu, Mmm, ngapain kerja 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 kayak gitu gitu. Ya, gue dengan dengan apanya gue lah ya, gimana ya, namanya jalan orang kan gak ada yang tahu mah gitu kan, bener. gue jelasin lah. Kesuksesan Iya, seseorang kan nggak ada yang betul, tahu ya, entah betul, dari jalan, betul, apa, dari awalnya pahit pahit dulu, dulu betul, gitu. gue jelasin lah ke nyokap gue kayak gitu. Terus, nyokap gue, "Ya udahlah kalau memang jalannya kayak gitu coba dulu." Heeh. Gue coba dulu dengan modal seadanya, gue sisa duit duit itulah, duit gue dari Jepang tuh, nggak banyak Be. Mhm. Setelah gue jalanin, lumayan, sehari untung 200, 300, lumayan lah kan, Mhm mhm. untung-untung segitu. Makan udah gitu kan, ibarat kasarnya rokok rokok lu sama makan lu udah Mhm? untung di situlah gitu, 200, Mhm. 300 tuh sehari. Gua pernah sehari itu saking ramenya, gua dari jam 3 subuh sampai jam 8 pagi, orang terus-terusan beli, nggak berhenti-berhenti. Seneng dong itu? Seneng banget, itu Heeh. gua 2 juta bersih Sehari? sehari. Emang sebenarnya Dagang begituan tuh kenceng untungnya sebenarnya, Be. itu kenceng ya Mhm, sebenarnya ya? mhm. Makanya, apa namanya, kalau kita dagang udah tahu jalannya, Betul, mungkin bisa lancar ya. bener, Dan juga terkadang kan ya, mhm, orang ya yang punya pendidikan tinggi, iya, ya mhm, mereka malu atau gengsi dengan betul, pekerjaan seperti itu. mhm, Tapi kalau kita lihat ya, ini kerjaan kasar lah ya. iya, Padahal mah kalau dalam keuntungan mungkin bisa besar juga ya. betul. Kita kerja di pabrik sehari ya paling berapa sih gitu kan di Mhm, Indonesia tuh, kayak kita kerja di pabrik sehari paling 200 lah. Tapi mhm, kalau kita kerja di pasar gitu, kalau kita punya ilmunya gitu kan, mhm. yang gue bilang tadi, gue sehari bisa dapat untung 2 juta Heeh. gitu, Terus kenapa ente, apa, mau balik lagi ke Jepang. memutuskan balik lagi ke Jepang? Nah, eee, gue mikir, apa dunia gue seperti ini terus? Mmm, Gue mikirnya kayak gitu, Be. Apakah gue selalu di pasar terus kehidupan gue nantinya ke heeh, depan? Gue mikirnya, gue nggak mau juga lah, ya kan, dengan ijazah gue sarjana teknik mesin, gue bergemulut di pasar terus gitu, mmm, dagang bumbu terus, walaupun nantinya, syukur-syukur sukses lah gitu kan mhm, dengan dengan usaha gue itu. mhm. Oh, ingin hal yang berbeda. Iya, betul. Jadi
ada tawaran lagi di situ, Tawaran ke Jepang lagi. ke Jepang lagi. Iya, Itu di bidang yang di sama. bidang yang sama. Kenapa ente ambil? Kan ente udah ini. Gimana ya, karena gua ini, Be, tahu perusahaan tersebut. Heeh. Gua udah pernah ke perusahaan tersebut. Jadi waktu gua 3 tahun di Jepang tuh, pas gua, apa, Shikeng apa bahasa Indonesianya ya? Tes ujian Tes itu. ujian, betul, tes ujiannya tuh gue di perusahaan tersebut. Oh, jadi udah tahu. Iya, gue udah tahu nih perusahaan tersebut ini nih, Mhm. oh kayak gini nih, Nggak dia seberat yang nggak seberat pertama. yang gue kerja di sebelumnya gitu kan. Mhm. Akhirnya ya udahlah, gue coba dulu kan. Namanya juga interview dulu kan belum tentu diterima gitu kan. Mhm. Dan kebetulan juga memangnya rezekinya gue kesini mungkin kan. Rezekinya gue ke Mungkin Jepang. rezekinya masih di sini. Betul, rezekinya masih di sini mungkin. Jadi kebetulan pas gue interview tersebut langsung diterima. Langsung diterima. Langsung diterima. Dari Itu kayaknya jalan ente mulus banget kalau apa namanya? betul kan? Heeh. Makanya gue juga bingung nih. Jadi pas interview itu ditanya-tanya kenapa sebelumnya pulang. Ya karena memang mau pulang pengen buka usaha gitu kan. Kenapa mau balik lagi gitu kan? Itulah pertanyaan dari leader apa dari Dari usernya. iya, user tersebut, dari direkturnya lah, dari Mhm. direktur perusahaan tersebut. Kenapa mau balik lagi ke Jepang gitu. Ya, di situ gue bilang, saya mau ngumpulin duit, mau bikin usaha saya lebih bagus lagi lah Lebih intinya. bagus lagi. Karena kan gue di situ masih sewa ruko Mhm. di pasar dan Mhm. gue dagang di pasar, namanya di pasar kan bareng-bareng lah dagang sama orang-orang gitu kan. Iya. Dan gue jelasin di situ tuh saya pengen buka ruko sendiri, beli tanah gitu kan, bikin ruko sendiri dan jualan di situ sendiri gitu. Di Heeh. situlah pas interviewnya itu. Jadi pengennya seperti itu dulunya, Pengennya Be. seperti itu. Betul. Ternyata pas setelah gua interview, gua diterima, itu berangkatnya cepat. Berapa lama itu? 2 bulan lah, 2 2 bulan. bulan berangkat 2 bulan lagi? langsung berangkat lagi. Prosesnya cepat itu. Di situ langsung eee, pasar tuh Mhm. dikelola sama teman gua itu. Oh, berarti sekarang yang lanjutin temen. Betul. Dikasih kepercayaan Gua ke kasih teman. kepercayaan ke teman gua itu yang tadi ngajak bisnis ke gua itu. Kenapa nggak ke pasangan? Sebelumnya udah Gua belum ada pasangan waktu itu, Be. oh, dulu belum ada Belum pasangan? punya. Gua belum nikah. Oh, dulu belum Gua nikah? belum nikah. Mhm mhm. Tapi pacar ada kali? Pacar sekarang ada. Ada? Puji Tuhan ada, Be. Ada? Itu orang mana? Doain aja Heeh. gua Agustus nikah. Agustus tahun depan? Betul, Mhm doain aja. mhm mhm. Kok bisa secepat itu? Itu udah kenal Eee, lama atau? Kalau misalkan kenal, gua tuh sama dia satu kampus dulunya, Be. Satu kampus? Iya. Heeh Dia tuh junior gua, heeh. tapi dia tuh nggak kenal sama gua di kampus tuh. Tapi gua sering lihat dia di kantin. Mhm. Jadi kalau gua jarang sebenarnya orangnya ke kantin, Be. Paling gua nyuruh junioran gua, maksudnya sekalian beliin juga. Oh, "Dek, Abang lapar nih," gitu kan. mhm. "Udah makan belum?" "Belum, Bang." "Tolong dong beliin, sekalian Oh. buat lu juga," Oh, gitu sekalian kan. bayarin? Iya, jadi gua tuh jarang ke kantin orangnya. Mhm. Tapi kalau gua lagi mood ke kantin, gua ke kantin. Nah, pas gua ke kantin, gua ketemu dia. Oh. Jadi, wah cakep nih cewek ya kan, gua tandain nih ya kan, Oh. tandain dulu lah ya, ya nggak? Gitu. Tapi gua selama di kuliah, di kampus gua belum pernah pacaran, nggak pernah pacaran, Be. Wah, nggak pernah pacaran? Karena dulu gua fokus ke kuliah gua. Gua fokus Mmm. ke kuliah gua dan organisasi gua. Karena Organisasi? gua banyak masuk organisasi dulu. Organisasi gua pencinta alam sama sepak bola. Alam sama sepak bola? Iya, gua banyak ngurus ke bidang itu dan gua nggak mau pacaran karena gua nggak mau terbagi. Gua Mmm. pengen fokus di kuliah sama di organisasi. Kalau misalkan gua punya cewek, gua malesnya itu. Biasalah ya Iya kan iya namanya iya. cewek takutnya gimana-gimana, Mhm. ngelarang-larang gitu kan, gua paling malas di situ. Terus nandain dia Gua ya? tandain nih ya kan. Mhm. Terus gimana tuh? Gua tandain, nah kan terus setelah itu, singkat cerita lulus lah. Lulus kuliah, gua main IG.
wah ini cewek yang waktu ketemu di kantin nih gitu kan. Hmm. Gue follow. Gue follow, di follow back sama dia, gue chat lah. Mulai dari situ mulai aktif lah, tapi nggak aktif banget, maksudnya sering-sering chat. Walaupun jarang tapi masih ngechat lah. Kayak gue bikin status, dia kadang komen, dia bikin status, kadang gue komen, kayak gitu-gitu. Itu awal-awalnya seperti itu. Awalnya seperti itu ya. Awalnya seperti itu gue sama dia tuh. Terus Itu orang mana sih? orang Kalimantan. Kalimantan. Iya. Ente orang ini apa? Orang Jakarta. Jakarta. Iya. Apa namanya? Seagama. Berarti bisa lah ya. Bisa. Gitu. Beruntungnya itu. Terus tapi beda suku, Be. Beda suku. Betul. Gue Chinese. Cewek gue nih Dayak. Oh, Dayak. Betul. Berarti ntar nikah pakai adat mana ini? Dua-duanya gue bikin. Dua-duanya. Iya. Wow itu. Jadi ada Dayak juga, ada Chinese juga. Di mana? Di sana? Iya, dua resepsi. Dua resepsi. Dua resepsi. Jadi pertama resepsinya di adat Dayaknya dulu. Setelah itu baru resepsi di adat Chinese-nya. Ada Chinese-nya. Chinese-nya di mana? Di Jakarta. Di Jakarta. Iya. Nyantai. Buat kawan-kawan, beliau ini sangat mulus sekali perjalanannya ya. Wah. Entah itu doa dari orang tua atau keberuntungan. Doa orang tua sih, betul. Doa orang tua ya. Orang tua itu, yang namanya orang tua ya pasti ngedoain anak yang bener-bener lah. Nggak mungkin orang tua tuh ngedoain anak yang jelek-jelek. Mungkin Bapak juga tahu lah. Kan ente balik nih ke Jepang ya. Betul. Dengan bidang yang sama. Ya, tapi dengan visa Tokutei Gino ya. Betul, visa Tokutei Gino. Kenapa nggak ngambil engineering? Karena saya satu gitu kan, karena gue satu gitu kan, Be. Gue kemarin tuh pengen sebenarnya kayak gitu, Be. Ngambil engineering. Biaya mahal. Yang pertama biaya mahal, dan kedua gue nggak tahu. Nggak tahu caranya. Gue nggak tahu caranya dan linknya. Biayanya sampai berapa emang dulu? Dulu tuh 70 jutaan, Be. 70? Betul. 70 juta itu buat berangkat kita ke Jepang. Engineering itu. Makanya, wah, di situ gue udah berpikiran, ya udahlah, yang ada aja dulu gitu kan. Yang namanya jalan mah selalu ada jalannya kok dari Tuhan kan. Kita kan nggak tahu lah kan ke depannya kita gimana. Bener. Makanya gue jalanin aja dulu yang ada. Kebetulan di situ ada tawaran lagi ke Jepang. Apa salahnya nih gue ambil gitu kan. Kalau gue nggak ambil, gue nolak rezeki dong, ya kan. Gue coba lah, ternyata langsung gitu diterima. Langsung diterima. Emang buat apa ke Jepang ya dengan visa engineering ya, terkadang itu ada yang membutuhkan dana besar dan ada juga yang gratis. Iya, betul, gitu. Betul. Ada yang gratis, dananya ditanggung perusahaan, semuanya dari MCU gitu. Tapi ada juga yang hanya dia MCU pribadi sendiri, jalan sendiri. Ya, terus juga ada yang pembuatan visa sendiri. Betul. Di situ. Terus beli tiket pesawat sendiri. Ada juga. Makanya ya kalau ingin ya berangkat ke Jepang ya atau balik lagi ke Jepang ya mungkin dari informasi itu memang sangat berguna ya. Berguna Jadi sekali. buat kawan-kawan ya yang pengen berangkat ke Jepang ya mungkin cari dulu betul. informasi ya ke teman-teman. Terus jangan sampai ketika kita ingin berangkat ke Jepang ya kita malah terjeblos nih. Terjeblos biayanya sangat mahal, terbebani. Ya, makanya itu emang informasi itu sangat penting. Mudah-mudahan dari kawan-kawan ya yang nonton video ini banyak manfaat gitu. Banyak cari informasi, bisa juga nanya-nanya nih ke kami nih atau ke saya ya. Gimana sih cara berangkat lagi ke Jepang? Betul. Gitu atau bagaimana dengan biaya sih yang minim gitu kan. Dengan biaya yang minim karena untuk berangkat lagi ke Jepang ya dengan biaya minim ya karena saya juga mengalami gitu. Saya mengalami dengan biaya minim
balik lagi ke Jepang dengan visa Engineering. engineering, ya itu biayanya pribadi Iya. itu Tidak sebesar yang tidak kita duga lah sebesar. gitu kan. Karena saya MCU sendiri, Hmm. ya bayar ke rumah sakit sendiri, Iya. terus juga buat visa, ya untuk paspor, ya untuk paspor enggak, visa dan tiket pesawat, ya itu sendiri di situ. Iya, iya. Makanya karena saya udah tahu beberapa informasi ya, Iya. itu bisa juga seperti itu. Nggak Oh. membutuhkan dana Iya. banyak gitu. Karena ya berat juga ya harga Iya, sekian benar. ya. Berarti Tapi boleh kalau lah nih, Be. Abis ini kita ngobrol-ngobrol lagi. oh siap. Tapi emang kalau orang yang udah frustasi, ya gue pengen berangkat ke Jepang lah dengan dana sekian ya. Kalau mampu ya monggo, ya betul. silakan ya itu kan apa namanya keinginan mereka ya. Iya. Yang penting jangan sampai biayanya itu memberatkan Betul pihak sekali. orang Iya, lain di betul. situ. Gitu. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya. Oh siap. Nanti gue juga pengen nih. Nah ini kan saya udah balik lagi ke Jepang ya. Iya. Banyaklah masukan-masukan dari kawan-kawan, terus juga dari ente kan datang ke sini, ya pasti banyak cerita nih, udah di Jepang balik lagi ke Indonesia, ya dengan apa manis asam garamnya, ya kerja di Indonesia seperti apa dan balik lagi ke Jepang gitu. Emang ini maaf Be, ini balik ke Jepang nih, gue udah pindah lagi Be. Pindah lagi? Iya. Oh berarti balik ke Jepang dengan satu VT yang itu? Terus gue kerja hampir 2 tahun lah di situ. Gue pindah. Pindah lagi? Pindah. Kenapa pindah? Gimana ya? Mungkin karena di perusahaan gue yang dulu tuh lingkungannya nyaman. Walaupun pekerjaannya berat, tapi lingkungannya nyaman. Orang-orang Jepangnya baik-baik. Sering ngajak makan bareng, sering ngajak naik gunung bareng. Intinya nyaman lah kerja di situ. Walaupun pekerjaannya berat. Nah, setelah gue balik ke Jepang lagi, kerja di perusahaan yang baru nih, ternyata beda. Bedanya? Bedanya dari segi pekerjaan. Pekerjaan gue selalu dituntut. Dituntut dalam arti, lu tuh harus bisa gitu kan. Intinya orang Jepangnya nih sedikit kibisi itu sangat agak gitu ketat dan agak galak lah gitu kan tentang dalam segi pekerjaan. Dan itu juga makanya kalau orang-orang yang mau ke Jepang nih kalau bisa bahasanya lah intinya tuh. Bahasanya harus benar-benar matengin bener. Karena kalau orang Jepang ngomong A, kalau kita salah ya pasti marah gitu kan. Kita aja yang di sini udah bisa bahasa Jepang masih diomelin gitu, apalagi yang nggak bisa gitu kan. Kan gitu bahasa kasar itu. Pindah dengan bidang yang sama? Pindah dengan bidang yang beda. Sekarang tapi bukan itu? engineering. Bukan engineering. Oh masih visa yang sama? Dengan visa yang sama, Tokutai Gino. Sekarang Bucuryo. Bucuryo itu gimana ya? Buat bawa-bawa gaisa, barang-barang, nyetok barang. Stok barang, betul. Jadi dari barang-barang yang di gudang, gue yang bawa nih, oper ke pengelasan. Jadi itu pekerjaan gue sekarang. Oper ke pengelasan, nanti orang-orang ngelas, setelah udah dilas, nanti ada lagi bagian yang lain tuh, yang ngambilin barang yang udah jadi, ke barang buat pengiriman. Jadi, beratan mana itu? Ya, jujur beratan pengepresan dulu. Kalau sekarang? Betul, kalau sekarang puji Tuhan nyaman. Kerja main-main ya? Sambil bawa mobil gitu. Sambil bawa mobil. Nah, kan udah balik lagi ya ke Jepang. Pakai visa Tokutai Gino ya. Sekarang di bidang yang berbeda ya. Pasti kan banyak sekali ya perubahan ya. Betul. Banyak perubahan. Terus kita juga harus beradaptasi kan ya. Betul. Itu susah nggak sih kalau di bidang itu? Kalau dari segi bidang nggak susah. Ya susah-susah gampang lah. Yang penting adaptasi itu yang penting bisa bahasa. Balik lagi ke bahasa. Kalau kita bisa bahasa, maksudnya ngobrol ya, ngomong dalam arti itu orang Jepang ngomong kita ngerti, kita paham dan kita bisa ngomong juga gitu.
itu bakal timbal baliknya ada. Jadi enak gitu. Jadi kita nyaman juga kerjanya. Puji Tuhan nyaman. Ada nggak sih kejadian-kejadian apa namanya kayak keras lah di sini selama kerja di sini, kayak main fisik gitu? Oh, kemungkinan kalau saya ya ngalamin kerja di sini belum pernah ada yang namanya main fisik. Oh belum pernah. Belum pernah. Tapi kalau misalkan cuma diomelin karena ya mungkin bukan karena kesalahan kerja ya, mungkin orang Jepangnya memang karakter orangnya seperti itu gitu. Karakter orang Jepangnya itu marah-marah, sering marah-marah. Kalau itu pernah, sering malah di perusahaan yang sebelumnya. Jadi emang karakter orang Jepang ini sering marah-marah. Bukan ke saya doang, ke semuanya. Bukan tentang salah pekerjaan, bukan. Karena memang karakter orang tersebut. Karakternya begitu. Karakter orang Jepangnya begitu. Jadi ternyata banyak orang Jepang yang karakternya seperti itu. Seperti itu. Ya dari situ ya kita juga mungkin ya kalau udah tahu karakternya seperti itu ya. Jadi ya cukup tahu aja. Cukup tahu aja dan kalau misalkan ada dia, jangan kitanya juga marahan. Maksudnya dalam arti kita marah juga dan kerjanya jadi nggak bener. Kerjanya nggak bener ya. Kita tunjukin dong. Kita tuh harus profesional lah dalam pekerjaan. Kan namanya perusahaan bayar kita, kitanya kita dibayar nih. Orang perusahaan tuh taunya kita harus bener lah kerjanya. Kita harus profesional dong. Jadi walaupun orang Jepangnya marah, mau marahnya gimana pun, ya kalau kita sudah kerja benar, ya sudah gitu. Yang penting kita kerja sesuai peraturan, gitu, sesuai peraturan. Emangnya tujuan hidup ente kemana sih? Kok bisa balik lagi ke Jepang? Itu karena mengikuti alur aja atau punya visi misi tersendiri nih ke depannya nih? Oke. Kalau misalkan tujuan hidup ya, tadinya memang gue nggak mau di Jepang. Lulus kuliah, bukan lulus kuliah dulu sih. Gue tuh dulu waktu STM pengennya kan menjurus ke olahraga. Karena gue hobi kan di sepak bola. Bukan di sepak bola aja sih, di bidang olahraga lah. Dulu gue pernah daftar di kampus yang ada bidang olahraganya. Lalu nggak dibolehin sama orang tua, gue agak kecewa di situ. Ya udahlah, gue ikutin lah alur orang tua maunya gimana gitu kan. Ente kampus UKI? Iya betul. UKI. Ya berarti buat kawan-kawan ya yang lagi nonton, ya mungkin yang satu jurusan yang pengen ke Jepang bisa tanya-tanya Bro Endri nih. Junior juga nih yang di kampus saya. Terus, atau satu jurusan lah kita teknik mesin gitu kan. Benar-benar. Terus gimana tuh? Tujuan hidup gue dulu tuh guru. Iya, jadi guru olahraga. Jadi guru olahraga atau jadi atlet. Itu tujuan gue dulu. Dulu ya. Sekarang? Sekarang karena gue lihat kehidupan gue tuh selalu gampangnya di Jepang. Lebih mudah di Jepang lah. Maksudnya di Indonesia tuh gue susah terus gitu. Maksudnya bukan di Indonesia juga gue ini ya, bukan di Indonesianya gitu. Ini ya, tapi mungkin emang karir kita. Benar, karir guanya mungkin lebih gampangnya di Jepang. Lebih gampangnya di Jepang. Betul. Sebenarnya gue di perusahaan sebelumnya sudah jadi leader, Be. Iya. Serius? Jadi dulu tuh gue di perusahaan sebelumnya tuh sempat dipercaya jadi leader. Terus kenapa pindah? Kan? Nah itu, kenapa ya? Dalam tanda kutip orang-orang pengepresannya tuh di bidang pengepresan ya itu apa ya? Kalau misalkan di bahasanya tuh nggak nyaman lah. Iya, bukan nggak nyaman dan nggak nyaman dan orang Jepangnya toksik. Toksiknya bagaimana? Orang Jepangnya itu toksik sama ya gitu dalam segi pekerjaan tuh lucu lah kalau misalkan kalau misalkan di ini diceritainnya gimana ya, kita kan namanya leader wajar aja lah ngeliatin kerjaan orang dan sampai mana nih kerjaannya gitu kan, nanti lawan shipnya nih bisa nggak nih selesai gitu kan, dan lawan shipnya nanti nih gimana sampai mana nih kerjaannya, intinya itulah sampai mana kerjanya.
itulah selalu dikomenin gitu. Terus kerjaan gua juga ngecek barang walaupun udah selesai dikomenin. Kenapa Hmm. kenapa nggak ngerjain kerjaan lu aja gitu kan. Padahal kan di situ posisi gua leader nih ya kan. Hmm. Kerjaan gua disuruh ngecek barang. Gua udah ngecek barang, udah selesai kerjaan gua. Gua namanya leader kan gua ngecek keliling lah Hmm. kerjaan orang yang lain. Tapi tetap selalu kalau misalkan gua nggak ngecek, leader kepala pabrik gua tuh datang ke gua. Lu lihat handphone nggak gitu kan, Hmm. itu barang butuh kok lu nggak ngecek gitu kan. Hmm. Lah tadinya gue disuruh ngecek barang, Hmm. sekarang misalkan ada barang sesuatu yang butuh gue dicariin, gue disalahin. Nah Hmm. gitu, itu serba salah lah intinya, jadi gue Serba serba salah. salah. Jadi kalau misalkan gue selalu lihat handphone, gue diomelin juga sama kepala sama leader gue nih, lu main handphone mulu, buka handphone mulu gitu kan. Hmm. Ternyata tapi kepala pabrik gue nih bilang lu nggak ngeliat handphone apa gitu kan, Hmm. Hmm. kayak gitu. Tapi leader gue nih, atasan gue nih, leader gue nya bilang lu kerja lihat handphone mulu Oh, atau lu kerja lihat kerjaan orang mulu gitu. itu sama leader ente ya? Heeh. Emang dari awal ada masalah atau bagaimana? Kok Sebenarnya bisa seperti itu? gue sama leader gue nggak ada masalah. Mungkin memang leader gue nggak suka sama gue. Kenapa ya? Emang ada hal yang Uh, gue ini. Jadi ceritanya tuh perusahaan gue yang dulu gue kerja nih, itu masih ada inilah vendornya perusahaan gue yang lama. hmm, Nah perusahaan gue yang lama tuh deket sama perusahaan gue yang dulu yang kemarin gue kerja. heeh, Ternyata masih vendor kan. Nah orang-orang perusahaan gue yang lama sering main ke perusahaan gue ini. Bukan hmm, main dalam arti senbetsu, bukan senbetsu, bahasa Jepang itu apa, kunjungan, kunjungan, benar, kunjungan dalam arti kaizeng lah, kaizeng. hmm, Kaizeng itu apa bahasa Indonesianya? Kaizen ya perbaikan gitu Perbaikan ya. lah, ya kan, perbaikan. Ini perusahaan ini nih harus di kaizeng nih, gitu kan. Peraturan sistem kerjanya kurang begitu benar gitu kan. Hmm, Nah, gua kenal sama orang perusahaan tersebut kan, hmm, karena kan itu dari perusahaan gua sebelumnya. hmm, Nah, waktu itu tuh gua sering ngobrol, tapi gua juga jam ngobrolnya pas di jam istirahat lah, atau hmm, di jam pas lagi setelah makan, intinya di jam istirahat lah. jam istirahat, Iya, di jam kerjanya pun cuman say hello doang gitu, cuman konnichiwa atau hmm, ohayo gozaimasu gitu kan, cuman hmm, say hello. Nah, kemungkinan dia ada rasa, "Ini orang kok sok-sokan ini nih," gitu kan, sok-sokan kenal sok-sokan gitu, kenal sama orang asing gitu kan, padahal dia kan atasan kita, vendor heeh, lah kan, vendor hmm, vendor dia tuh atasannya dia lah, sok kenal. Mungkin dari situ dia ngelihat, "Ini orang so buat deket lah ya sama oh, orang asing nih," oh gitu dari kan. situ mungkin nggak Kemungkinan suka, ya, kemungkinan itu yang gua tangkap. Dia nggak hmm, suka karena gua tuh lebih agak sedikit berbaur lah. hmm, Orang Jepang sendiri kan dalam tanda kutip kan jarang berbaur kan sama orang, hmm, gitu. dari situ, Dari situ sih yang gua tangkep ya. hmm, Karena di situ waktu gua ngobrol tuh mereka ngelihat, ini orang kok so akrab nih, langsung sama vendor ngobrol gitu kan, hmm, padahal sok kenal lah gitu. Padahal gue memang kenal hmm, hmm, hmm. sama orang tersebut, dulu Mungkin atasan gua di mungkin perusahaan tersebutnya. pandangan dia itu berbeda kali ya, Betul, gitu. Takutnya apa, bawa-bawa nama jelek perusahaan yang perusahaan, ini, iya. gitu. Mungkin ada kekhawatiran ya. Betul. Takutnya dari vendornya nanya, "Gimana kerjaan di sini?" Mungkin kan. Heeh, Gua ngejelek-jelekin perusahaan ini gitu. Padahal gua di situ cuman say hello, nanya kabar karena mhm, emang udah kenal. mhm, "Gimana kerja di sini?" Ya, nyaman gitu kan gua mhm, juga bilang. Nah, terus gua juga timbal balik, "Gimana di mhm, Teitetsu? Sekarang bagaimana?" Gitu kan. mhm. Kayak gitu. Nyantai dulu. Ayo. Nah, buat Bro Henry nih, Hmm, kan apa, udah nyempatin main ke sini ya. hmm, Thank you banget nih. hmm. Apa, ada nggak sih pesan-pesan gitu dari ente buat kawan-kawan yang ingin berangkat ke Jepang Hmm. gitu, atau yang sedang di Jepang gitu? Oh, kalau yang pesan-pesan gua buat yang pengen ke Jepang, matengin bahasa Jepangnya. Intinya sebelum berangkat ke Jepang kalau bisa eee, minimal N4 lah, Minimal N. minimal N4, tapi jangan label N4-nya doang ya, tapi K2-nya juga lancar.
Mhm. Belajar kayak jujur, gua tuh berangkat ke sini nggak ada en-enan. Mmm. Gua kerja di pabrik tuh orang ngomong pertama ya, hari pertama gua kerja, ini orang ngomong apa nih, gitu kan. Gua nge-blank, nggak tahu. "Henry, Cilangkata." Ngomong apa nih orang? Cilangkata, pakainya Mhm. logat juga kan, Mmm. Mhm. logat daerah. Ngomong apa nih orang? Nah, di situ, eee, belajar dari gue sendiri ya, kalau bisa KW-nya diperlancar dan minimal N4 lah, kalau yang pengen berangkat ke sini. Dan untuk yang udah kerja di sini, semangat lah, karena, eee, kita tuh kerja nabung banyak tujuannya kan, tujuannya buat bagian orang tua, buat keluarga intinya kan, apalagi yang udah berkeluarga kan, buat anak, buat istri gitu kan. Intinya berjuang, namanya laki ya kan, harus berjuang. Cewek juga gua salut loh, ada Mhm. cewek gitu kan yang kerja di Jepang, gua salut lah, dia bisa kerja berat gitu, Kerja keras banget lah bekerja ya. keras banget walaupun dia perempuan gitu. Ada lagi nggak yang ingin disampaikan buat kawan-kawan ini? Eee, Apa ya, mungkin emang takdir orang mungkin beda-beda kan, Be, Mhm. Bener. takdir orang beda-beda. Mmm, Kalau gua sih intinya jangan lupain yang namanya doa. Iya, gua jujur, eee, selama gua selama gua di Jepang tuh, gua selalu bukan nggak sering ke gereja, tapi, jarang lah gua ke gereja ya kan. Tapi di gereja tuh selalu gua memohon kasih jalan yang baik lah buat diri gua sendiri. Mmm. Jangan sampai gue sesat, jangan sampai gue salah jalan. Kalau di Islam kan sholat 5 waktunya lah di diiniin kan, Mhm. dijalanin lah. Walaupun kerja di Jepang 5 waktu sulit mungkin kan, Mhm. tapi kalau bisa dijalanin. Nah, kalau gua kan di Katolik tuh, eee, ada juga memang doa-doa khusus di jam-jamnya kan, Mmm. sama di hari Minggu pasti wajib ke gereja. Mhm. Tapi karena, eee, mungkin kerjaan capek, jadi pengen istirahat dulu ya kan. Mmm. Jadi sulit jugalah, Sulit ya? sulit juga ngatur waktunya. Gue juga ini kok, apa, mau mau me apa, apa bahasanya tuh, me Mau apa? Yang penting jangan lupa lah sama doa ya, betul, jangan gitu. lupa sama yang di atas. Bener bener. Makasih banyak nih buat Bro Mhm, Andri ini. Ya buat kawan-kawan yang pengen berangkat Jepang, banyak banget masukan dari Bro Andri ini. Semoga masukan beliau juga bisa bermanfaat buat kita semua ya, betul, yang ingin berangkat ke Jepang atau yang sudah di Jepang ya. iya, Kita bagi-bagi sharing-sharing ya, semoga dari sharing kita ini bisa berguna mhm, gitu buat sahabat-sahabat kita, bener, saudara-saudara kita gitu yang ingin berangkat ke Jepang. nah, Semoga jalannya juga tetap lancar lancar, gitu betul, dan banyak juga mencari informasi mhm, gitu, mencari informasi dan buat kawan-kawan yang ingin apa sharing-sharing punya pengalaman nih mhm, di Jepang, keluh kesahnya di mhm, Jepang, mungkin bisa datang juga ke sini kita sharing-sharing bareng gitu. Semoga dari video ini ya bisa bermanfaat terus dan buat kawan-kawan juga bisa sehat selalu. mhm, Ya, terima kasih buat Bro Endri. Kita doakan semoga beliau sehat selalu, ya amin, selalu makasih, dilindungi amin, ya Be, lu juga lah, dalam kehidupannya, berkarirnya dan semoga keinginan beliau juga semakin lancar, iya, terwujud keinginannya ya. oh Terima kasih Bu Endi sudah datang. iya, Thank you banget nih. tujuan gua iya. Tujuannya, gimana gimana? Heeh. Ya, tujuan ente ke depannya bagaimana sih? Mmm, Gua tuh pengen ini, Be, karena gua memang di Jepangnya tuh gampang lah kan, maksudnya bukan di Indonesianya juga susah, Hmm, di Jepangnya tuh mungkin rezeki gue lebih gampang kali ya. Jadi, eee, kemungkinan gue bakal di sini terus, kemungkinan bakal di sini terus. dan rencana gue tahun depan nikah tuh
setelah gue nikah gue bakal ngajak istri gue ke sini Mhm. dan tinggal di sini Ini. dan tidak tahu sampai kapan ya. Oke, siap-siap. Seperti itu sih. Oke, kita doakan semoga kedepannya sehat selalu, lancar selalu Amin. rezekinya buat Bro Henry. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah setia nonton di sini. Terima kasih. Ya, Saya juga, Be. mungkin kita Lu juga akhiri dulu sehat-sehat. ya videonya. Terima kasih buat kawan-kawan. Ya, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bro. Thank you, Bro. Siap. Thank you, Lina, Bro.